Teman-teman jangan lupa di follow Instagram aku Cara Design. Di situ aku upload karya aku bikin illustration characters dan aku juga masih belajar. Jadi jangan lupa di support. Terima kasih. Hai semuanya, selamat datang lagi di channel aku. Sesuai dengan judulnya, di video kali ini aku akan bikin jurnal di bulan Februari. Sebenarnya aku udah bikin video ini tuh dari bulan Januari, tapi aku belum upload. Seperti yang teman-teman dengar, ini perdana aku bikin video pakai suara. Dan menurut aku, dengan pakai suara sepertinya video aku lebih bisa tersampaikan maksudnya dan teman-teman juga nggak ngantuk kalau mau nontonnya. Oke, yuk kita mulai langsung aja ke jurnalnya. Seperti biasa, di halaman pertama aku bikin dulu judulnya kalau ini tuh buat jurnal di bulan Februari. Terus untuk menambah hiasan, aku bikin ala-ala pohon gitu. Tapi ya bentuknya seperti ini gak apa-apa lah ya, lumayan. Aku dapat referensinya ini tuh dari Pinterest. Di Pinterest itu banyak banget referensi buat bikin jurnal. Atau bisa lihat juga di Instagram, banyak juga para content creator yang bikin jurnal di Instagram. Dan mereka tuh biasanya udah pinter banget bikin letteringnya itu bagus. Tapi aku karena belum bisa dan masih belajar, jadi untuk judulnya aku bisanya bikinnya kayak gini. Gak apa-apa ya. Selanjutnya aku tambahin lagi pakai stempel kucing gitu biar dia kelihatan lebih lucu dan lebih rame. Untuk sentuhan akhirnya aku tambahin juga pakai washi tape stickers. Oke, next halaman selanjutnya ini aku bikin tanggal dan aku bikinnya itu di versi horizontal supaya kotak per tanggalnya itu bisa lebih besar. Karena aku mau nempelin stickers di setiap tanggalnya. Untuk bagian ini aku fungsikan untuk menandai hari-hari penting, misalnya ada yang ulang tahun atau ada yang nikah. Jadi aku bisa tandai di bagian ini. Selama ini aku perhatikan jurnal aku itu terlalu banyak space yang kosong. Makanya di bulan Februari ini aku pengen bikinnya itu lebih rame, biar bagus aja. Karena buku jurnalku ini lumayan besar daripada buku jurnal yang biasa dipakai. Nah, ini aku udah tempelin semuanya, tapi setelah aku perhatikan aku lupa ngasih stiker di tanggal 12. Selanjutnya di bagian ini aku bikin semacam to-do list gitu. Jadi kalau misalnya aku pengen ngelakuin kegiatan apa per harinya aku tulis di sini. Seperti biasa, ini terdiri dari hari-hari gitu, dari hari Senin sampai hari Minggu. Cuman aku tuh bikin kesalahan, aku bikinnya sampai 8 hari karena susunannya tuh udah pas dan kesalahan ini berulang sampai ke halaman selanjutnya. Jadinya di bagian itu aku bikin aja kayak rangkuman per minggunya gitu. Yang mau aku tulis di sini itu kalau misalnya aku pengen belajar sesuatu atau hal yang baru, misalnya kayak belajar lettering, atau aku mau bikin ilustrasi, atau misalnya aku mau upload video di YouTube. Jadi aku tulisnya listnya di sini supaya aku nggak lupa. Dan aku hias lagi pakai stempel kucing ini di tiap bagian atau di setiap spasi dari harinya. Next, aku bikin mood tracker. Mood tracker ini baru aku bikin di bulan Januari. Sebelumnya aku nggak pernah bikin mood tracker ini karena aku ngeliat di beberapa referensi jurnal itu mereka bikin. Dengan menulis mood tracker ini, menurut aku, kita bisa meningkatkan kesehatan mental kita juga. Jadi kita bisa mengukur intervalnya setiap harinya itu suasana hati kita seperti apa. Apa kita lebih banyak sedih, atau kita senang, atau suasana hati yang lainnya. Untuk mood tracker ini, aku tetap cari referensinya tuh dari Pinterest. Dan setiap bulannya itu aku bikin mood tracker dengan versi yang berbeda. Kali ini aku bikin kayak garis memanjang gitu. Terus setiap garisnya itu panjangnya beda. Dan ini ya jumlahnya ada 28 sesuai dengan tanggal di bulan Februari. Di bawahnya aku kasih kayak butiran-butiran air gitu. Terus yang bagian kosongnya nanti akan diisi warna sesuai dengan moodnya kita. Nah, ini udah aku bikin sampai tanggal 28. Dan ini dia notesnya kalau misalnya kita mau ngasih warna di tiap
tanggal. Aku bikinnya 4 emoji gitu, jadi ada yang bahagia banget, terus ada yang seneng, terus yang biasa aja, sama yang sedih. Aku sih berharapnya gak ada yang sedih ya. Selanjutnya aku bikin ideal days. Di bagian ini terdiri dari kegiatan rutin. Aku bikinnya versi aku sendiri ya, tuh kayak morning rutin, terus night rutin. Aku juga cantumin hobi di sini sekaligus sama kegiatan atau sesuatu yang pengen aku pelajari. Di bagian morning dan night rutinnya aku tulis jamnya juga supaya bisa lebih teratur aja kalau mau ngerjain kegiatannya. Dan ya ini tidak sepenuhnya terrealisasikan ya, karena aku juga masih berusaha supaya bisa melakukan kegiatannya dengan benar-benar rutin. Terus untuk bagian everyday ini nggak setiap hari juga aku kerjain, ini lebih tepatnya tiap hari itu aku ngelakuin kegiatan yang berbeda. Biasanya di hari ini aku ngerekam YouTube, terus besoknya ngedit, terus besoknya lagi mungkin aku bakal masak atau nonton video inspirasi lainnya gitu. Aku juga cantumin hobi sama kegiatan baru yang pengen aku kerjakan. Misalnya aku pengen bikin animasi atau mau bikin makrame gitu. Terus aku langsung tempelin pakai stiker. Next, di halaman selanjutnya kita mau bikin kayak hal gitu, kegiatan atau hal-hal yang membuat kita lebih sehat, apalagi di kondisi pandemik seperti sekarang ini. Dan aku tuh pengen banget merealisasikan ini dengan sepenuhnya, karena ini kan kayak olahraga gitu ya, dan aku masih susah untuk mengerjakannya, padahal ini terdiri di 2 bagian, yaitu senam sama jalan pagi. Terus aku tulis di sini selama 28 hari ini aku ngerjain yang mana. Misalnya aku senam atau aku jalan pagi, jadi aku warnai sesuai dengan kegiatan yang aku kerjakan. Selanjutnya aku tulis drink water, ini tuh sebagai reminder kalau misalnya aku lupa minum air putih. Dan aku terinspirasi dari Instagramnya Resep JSR. Di sini tuh ada waktu yang bisa aku gunakan kalau misalnya aku pengen minum air putih. Ada 7 waktu gitu, terus aku tulis di sini semuanya. Ada setelah bangun tidur, terus sebelum sarapan, sesudah sarapan, terus ada di waktu breaknya juga, sama di waktu sebelum mau tidur. Di bagian sampingnya aku garis, tapi aku nggak bikin pakai penggaris ya, jadinya garisnya tuh berantakan banget. Seharusnya aku bisa pakai penggaris ya, cuman ya udahlah ya, udah aku bikin juga. Nanti di bagian kotaknya itu aku akan checklist kalau misalnya aku udah minum. Nah, di bagian bawahnya aku tulis semacam notes gitu. Di masa pandemik ini kita mesti pakai masker, terus cuci tangan. Ya, seperti protokol kesehatan lainnya juga. Terus aku juga tulis di bagian makanan yang harus aku makan, seperti buah-buahan, sayur, terus makanan sehat lainnya. Ya, kita usahakan untuk kita makan sesehat mungkin. Nah, selanjutnya di bagian ini baru banget aku bikin di jurnal, karena aku juga pengen bikin reminder gitu untuk ibadah. Dan ini disesuaikan aja sama teman-teman pengen peningkatan kualitas ibadahnya seperti apa. Kalau aku pengennya seperti ini, dan kalau teman-teman mau ngikutin juga nggak apa-apa. Jadi dilihatin aja videonya, karena aku juga akan banyak ngomong di bagian ini. Dan di sini aku tulis jenis kegiatannya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Sama seperti yang drink water, bagian sampingnya itu tanggal, terus nanti kalau misalnya aku udah ngerjain, aku langsung kasih centang aja. Nah, di bagian ini aku kasih tempelan stiker juga. Terus sama aku kasih kayak gambar abstrak gitu.
biar dia nggak terlalu polos. Dan selanjutnya ini tentang keuangan, jadi aku nggak akan ngejelasin videonya di sini, aku akan bikin terpisah nantinya. Jadi teman-teman tungguin aja. Dan ya, aku udah selesai bikin jurnal di bulan Februari. Untuk detailnya akan aku lihatkan di bagian ini. Dan untuk bagian keuangannya ditungguin aja ya, kurang lebih detail yang aku bikin itu seperti ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video aku, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.